Al-Quran surah Al-Anfal ayat 33, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kata Allah, tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka, di antara umat manusia yang masa Muhammad. Dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka, orang-orang yang zalim, sedangkan mereka masih memohon ampunan. Salah satu hal yang menghindarkan bencana, menghindarkan kita dari murka Allah adalah memohon ampun kepada Allah. Dan Allah akan memberikan ampunan kepada siapapun yang mampu benar-benar memohon ampun, beristighfar kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah. Kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Subuh pagi hari ini Allah masih memberikan kesempatan dan kenikmatan kepada kita. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Subuh pagi hari ini saya ingin mengajak kita kembali berinteraksi dengan ayat Al-Qur'an. Saya ingin menyampaikan bahwa ada di dalam Al-Qur'an itu 4 janji Allah kepada umat Islam. Ada 4 janji Allah kepada umat Islam, dan Allah itu kalau berjanji tidak pernah dikhianati, pasti benar adanya. Tetapi kadang-kadang kita yang kurang bisa menangkap janji itu dengan sebaik-baiknya. Yang pertama, janji Allah yang ayatnya sudah kita hafal semua di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7. Poinnya adalah apabila kita pandai bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambah nikmatnya kepada kita. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, kata Allah, maka pasti azabku sangat berat. Janji Allah yang pertama adalah apabila kita bersyukur, maka Allah akan menambah nikmatnya kepada kita. Itu yang pertama. Dan saya kira kita semua sudah paham itu, hanya saja kadang-kadang kita sulit melaksanakan secara konsisten. Yang kedua, janji Allah kepada kita umat Islam itu adalah barang siapa yang mengingat Allah, maka Allah akan mengingatnya. Sekali lagi, barang siapa yang mengingat Allah, maka Allah akan mengingatnya. Al-Baqarah ayat 152. Allah berfirman, "Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun." Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Jadi janji Allah yang kedua, kalau kita ingat Allah, Allah mengingat kita. Sayangnya kadang-kadang kita ini ingat Allah dalam kondisi-kondisi tertentu saja. Dalam kondisi susah, dalam kondisi tidak menyenangkan kita ingat Allah. Dalam kondisi berkecukupan, dalam kondisi berlebihan, kadang-kadang kita tidak mengingat Allah secara konsisten. Padahal Allah mengatakan dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 41, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila." Hai orang-orang yang beriman, ingatlah kalian kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya ingat, dan bertasbihlah di waktu pagi dan petang. Janji Allah yang kedua adalah ketika seseorang mengingat Allah, maka Allah pun akan mengingat orang itu. Dan kita ini seringnya minta diperhatikan, diingat oleh Allah, tapi kita tidak konsisten ketika berzikir mengingat Allah. Janji Allah yang ketiga, hadirin sekalian. Janji Allah yang ketiga, Allah akan memberikan ampunan kepada kita jika banyak beristighfar dan memohon ampun.
Allah berjanji Allah akan mengampuni hambanya yang memohon ampun kepadanya. Di dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 33, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kata Allah, tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka, di antara umat manusia yang masa Muhammad. Dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka, orang-orang yang zalim, sedangkan mereka masih memohon ampunan. Salah satu hal yang menghindarkan bencana, menghindarkan kita dari murka Allah adalah memohon ampun kepada Allah. Dan Allah akan memberikan ampunan kepada siapapun yang mampu benar-benar memohon ampun, beristighfar kepadanya. Janji Allah yang ketiga adalah apabila kita memohon ampun kepada Allah, Allah akan memberikan ampunan kepada kita. Itu janji Allah. Dan janji Allah yang keempat adalah Allah akan mengabulkan bagi hambanya yang berdoa. Tidak ada kekuatan apapun dalam diri manusia selain dari Allah. Maka berdoa merupakan kekuatan manusia untuk meminta pertolongan, bantuan dari Allah. Oleh karena itu hadirin sekalian, di dalam Al-Quran surah Ghafir ayat 60 Allah mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Kata Allah, Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku, tidak mau berdoa, maka aku akan masukkan ke mereka ke neraka jahanam dalam keadaan hina. Hadirin, janji Allah yang keempat itu Allah akan menerima doa kita, mengabulkan doa kita. Dalam ayat yang lain juga ada yang senada, Allah akan mengabulkan doa hambanya apabila dia memohon berdoa kepadanya. Dan memang hadirin sekalian, cara Allah mengabulkan doa itu ada paling tidak 3 macam menurut sabda Rasulullah. Tapi kadang-kadang kita maunya doa itu sesuai dengan keinginan kita. Padahal cara Allah mengabulkan doa itu paling tidak ada 3. Yang pertama, seseorang yang berdoa itu kemudian dikabulkan oleh Allah, diberikan apa yang ia inginkan. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah Allah menyimpan doa itu, tidak dikabulkan sesuai yang diinginkan, tapi akan dibalas kebaikan di akhirat nanti. Dan cara yang ketiga Allah mengabulkan doa kita adalah doa itu tidak dikabulkan sesuai keinginannya, tapi dia dihindarkan dari musibah karena doanya itu. Jadi kita tidak tahu, kadang-kadang seseorang yang hampir kena musibah ternyata lolos dari musibah. Salah satu sebabnya kemungkinan ada karena doa. Oleh karena itu hadirin sekalian, doa tidak pernah sia-sia. Doa itu pasti bermanfaat. Dan orang yang sombong yang tidak pernah berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja jangan kita berpikiran doa itu akan sesuai keinginan kita diberikan oleh Allah. Tidak pasti seperti itu. Allah yang Maha tahu apa yang harus Allah kerjakan. Allah yang Maha tahu doa mana yang harus disimpan, doa mana yang harus dikabulkan, dan doa mana yang harus ditukar dengan menghindarkan dia dari musibah. Allah Maha tahu semuanya. Ini barangkali yang dapat saya sampaikan pada subuh pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semuanya sehingga kita bisa menggapai janji-janji Allah itu, mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah pada diri kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.